إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat yang ke-55, yakni surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Penyayang, yang mengajarkan Al-Qur'an. Dia mencipta manusia dan dia ajari manusia al-bayan, yakni pandai menyampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rahman adalah nama Allah yang indah, menggambarkan keluasan kasih yang tiada pilih, kelapangan sayang yang tiada berbilang. Kemudian Ar-Rahman menggambarkan kemerataan cinta yang tiada tara, berbilang kebaikan yang tiada berhingga, berlimpah karunia yang tak akan sanggup manusia menghitungnya. Surat Ar-Rahman ayyuhal muslimun, surat yang memiliki kekhasan di mana tidak ada kekhasan seperti halnya surat Ar-Rahman, di mana di ayat berikutnya nanti ada pertanyaan yang terulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam Quran surat Ar-Rahman ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah terulang sebanyak 31 kali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya adalah maka terhadap nikmat Rabbmu berdua manakah kamu sekalian mendustakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat terbesar yang Allah sebut setelah namanya yang mulia ini Ar-Rahman adalah 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ini pertanda bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar yang nantinya akan kekal hingga datangnya hari kiamat. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam tafsirnya, Al-Qur'an adalah anugerah atau rahmatnya yang terbesar, sebab Al-Qur'an mengandung segala kebaikan dan mencegah semua kejelekan.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Dia mencipta manusia, dan sungguh manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan tinggi derajatnya. Demikian Dr. Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar menyebutkan dalam himpunan tulisannya Lihat Dabbaru Ayatih. Akan tetapi ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya yang agung, sehingga karunia mengajarkan Al-Quran lebih didahulukan dalam surat Ar-Rahman daripada mencipta manusia. Kemudian ayat berikutnya disebutkan bahwa pernyataan ataupun nikmat karunia yang teramat dahsyat yang Allah berikan setelah terciptanya manusia adalah Allamahul Bayan. Allah langsung yang kemudian mengajari manusia al-bayan. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaknai al-bayan yakni kemampuan yang dimiliki manusia. Apa itu? Mampu menerima dan menyampaikan makna secara bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dan kemampuan inilah yang menjadikan pembeda antara manusia dengan makhluk penghuni bumi lainnya. Dan dengan kemampuan inilah kemudian Nabi Adam alaihissalam, moyang semua insan, mampu menyebutkan segala nama. Dengan sebab itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karenanya ayyuhal muslimun, penciptaan manusia ini diapit oleh dua karunia atau oleh dua pelajaran ilahiyah. Yang pertama adalah pelajaran Al-Quran, dan yang berikutnya adalah pengajaran al-bayan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ilmu yang kemudian menjadikan manusia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman didasarkan oleh ilmu, maka akan lahir ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ilmu ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah adalah asas segala ucap dan perbuatan. Dengan ilmu seseorang mampu mengemudi hatinya di jalan yang lurus, memiliki penuntun hidup hingga kematian, mampu meraih kebaikan dan mengenyahkan keburukan. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menuntut kita agar beribadah kepadanya hanya berasaskan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita perhatikan Quran surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan yakini, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan percayai saja. Tapi Allah yang Maha Rahman dalam ayat ini mengamanahkan fa'lam, maka ilmuilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Demikian penuturan Syekh Mutawalli As-Sa'rawi dalam kitabnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ketika diibadahi dengan dasar kebodohan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ilmu atas kita semua melalui lisan Rasulnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu, mengilmui segala sesuatu adalah fardu ain hukumnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kita beribadah kepadanya didasari dengan ilmu, mentaati perintahnya dasarnya adalah ilmu, meninggalkan larangannya berdasarkan dengan ilmu. Karena ketika ilmu itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, niscaya segala sesuatunya bisa menjelma menjadi keberkahan yang mengalir. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Karenanya begitu urgensinya ilmu dalam hidup dan kehidupan kita, wabil khusus dalam keimanan yang kita miliki.
Karena sejatinya ilmu adalah pengikat seluruh kebaikan yang kita kerjakan. Karena ilmu adalah penopang iman, penaung iman, dan pengikat segala macam kebaikan. Kalaulah tidak ada ilmu dalam iman seorang, maka akan sangat mudah digoyahkan di tengah perjalanan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya berbahagialah wahai hamba Allah yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan ilmu kepada kalian. Karena sungguhnya Allah akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah dan perbanyaklah istighfar ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menitipkan ilmu din dalam hati kita. Karena sejatinya itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, di mana terbagi hamba-hamba Allah menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah sambung Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ialah hamba yang dilimpahi karunia ilmu dan juga anugerah harta. Lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan dengan hartanya ia memperjuangkan di jalan kebaikan sehingga tersebar manfaat yang sangat luas. Dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan membantu pesantren dan lain sebagainya. Maka hamba yang kemudian dilimpahi karunia ilmu, anugerah harta, kemudian digunakan fi sabilillah, maka kata Rasulullah SAW, golongan yang pertama adalah dia sebaik-baik hamba. Adapun golongan yang kedua, ya muslimun, adalah hamba yang dilimpahi karunia ilmu, kemudian dia berdakwah, mencabut kebodohan, mengangkat kebodohan, mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa dan negara. Namun si hamba ini tidak dihuluri anugerah harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat semampunya, seraya merintihkan doa di setiap malamnya, ya Allah, sekiranya kau limpahi aku harta sebagaimana engkau melimpahkan harta kepada saudaraku yang pertama, maka niscaya aku akan berbuat kebaikan sebagaimana dia. Maka kabar gembiranya ayyuhal muslimun, kata Rasulullah, nilai pahalanya sama. Sedangkan hamba yang ketiga adalah hamba yang diberikan anugerah harta tapi tiada karunia ilmu baginya. Maka dia tidak bertakwa dan menggunakan hartanya setiap saat untuk perbuatan yang sia-sia, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis yang ketiga ini adalah seburuk-buruk hamba. Waliyadzubillah. Sedangkan yang terakhir, hamba yang keempat adalah hamba yang tidak dihuluri anugerah harta, tidak pula dengan ilmu, yang sangat menyedihkan. Setiap saat dia bergumam harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jikalau kau limpahi kepadaku harta sebagaimana engkau melimpahkan harta kepada kawanku si hamba yang ketiga, maka aku akan berbuat maksiat sebagaimana dia. Wal iyadzu billah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah urgensinya ilmu. Ketika ilmu hadir di dalam diri kita, niscaya ilmu itu akan memampukan kita mengemudi hati di jalan yang lurus. Ketika ilmu hadir di tengah keluarga kita, niscaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketika ilmu lahir di tengah-tengah pengasuhan anak-anak kita, anak cucu kita, maka niscaya lahirlah generasi-generasi Rabbani yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu hadir di tengah-tengah masyarakat, niscaya penyakit atau sampah-sampah yang biasa berkembang di masyarakat akan hilang dengan sendirinya. Ketika ilmu kemudian hadir di tengah-tengah diri para pejabat, ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah, niscaya tidak ada lagi korupsi,
tidak ada lagi peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan Islam atau mempersekusi ulama dan lain sebagainya. Ketika ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah telah hadir di tengah-tengah suatu negeri, niscaya negeri itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Karenanya marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang nampaknya pendek tapi sangat luas maknanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan keberkahan, ilmu yang menghantarkan kami dari gelapnya malam menuju suasana yang terang benderang, jalan yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita, memampukan hati kita untuk senantiasa berjalan di atas din dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة